Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang sangat bahagia sekali. Kita bisa berjumpa lewat tatap muka melalui dunia maya. Dan hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Ya, anak-anakku semuanya. Dan yang akan kita bahas adalah tentang apa? Lihat berikut ini. Anak-anak yang kami banggakan, yang kami cintai, kita akan membahas tentang pengertian kurban. Sebelum kita membahas pengertian kurban, sedikit sejarah tentang kurban. Sejarah tentang kurban itu dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya. Itu bisikan setan, bukan perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Jadi Nabi Ibrahim mimpinya tidak langsung percaya. Tetapi 3 kali berturut-turut baru Nabi Ibrahim percaya bahwasanya mimpinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dari Allah. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah ini yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Untuk itu, lebih jelasnya, mari kita semua belajar membaca, memahami, mengamati, menanya, mencoba, menjawab, dan berlatih agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Itu sedikit tentang cerita sejarah kurban. Sekarang pengertian ibadah kurban. Anak-anak harus memahami ya, harus mengetahui apa itu pengertian ibadah kurban. Ada 2 pengertian ibadah kurban. Satu menurut bahasa dan satu menurut istilah. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qaruba yaqrubu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan. Jadi artinya menurut bahasa itu adalah dekat
dan mendekatkan. Kalau menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut istilah itu adalah beribadah kepada Allah. Ingat, tujuannya beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya, pengertian kurban bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil manfaat dengan kita mengetahui apa itu kurban. Jadi kita bisa berkurban, setiap hari kita bisa berkurban, tapi bukan kurban yang pada hari raya Idul Adha. Tetapi di sini kita sebagai siswa harus berkurban. Kita niatkan ibadah kepada Allah. Apa kurban kita sebagai siswa? Kita harus rajin belajar. Kita harus rajin mengerjakan tugas yang dikasihkan oleh Bapak Ibu guru. Kita harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Ada menghafal, ya, ada apa lagi? Ada kita diperintahkan oleh guru kita untuk selalu melakukan ibadah di rumah. Jangan lupa ibadahnya itu semua bentuk pengorbanan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, agar kita sebagai murid bisa memahami pelajaran, bisa mengerti tentang pelajaran yang kita pelajari. Jadi anak-anakku, itulah pengertian kurban menurut bahasa dan menurut istilah. Tugas anak-anak yang kami banggakan adalah membuat sebuah video pendek. Di situ menceritakan tentang pengorbanan kalian kepada orang tua kalian. Yang menceritakan tentang di situ pengorbanan kalian tentang orang tua kalian. Ayo, apa pengorbanan kamu terhadap orang tuamu? Ya, bisa saja pengorbananmu membantu orang tua, cuci piring, bisa bikinkan kopi, ayah bisa, atau sesuatu di situ yang menunjukkan saya ini sebagai anak mau berkorban untuk orang tua. Oke? Saya tunggu videonya, dikirim di nomornya Ustaz. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.